Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di channel indragunawan.com. Di video kali ini sebenarnya topiknya sudah saya persiapkan agak lama dan saya sebenarnya pengen membahas topik video kali ini dengan sedikit pelan-pelan gitu ya, karena ini merupakan topik yang menurut saya banyak terlewat tetapi tidak kalah penting dengan cerita tentang karir yang lain gitu. Nah, topik yang saya akan angkat kali ini adalah tentang job satisfaction. Kenapa ini sangat penting? Karena menurut pengalaman saya tidak pernah menemukan pekerjaan apapun dimanapun yang bisa memberikan kita job satisfaction 100%. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 100% itu gitu ya? Karena kita tidak bisa mendapatkan di satu tempat gitu. Makanya menurut saya salah satu yang bisa membantu bagaimana kita mendapatkan job satisfaction itu sendiri adalah dengan punya tempat lain atau punya wadah lain untuk menyalurkan apa yang tidak kita dapat di pekerjaan kita di tempat lain. Baik, sebelum mulai video kali ini saya mau minta maaf karena dari bulan Februari terakhir kali saya upload video ini sampai dengan sekarang saya belum upload satu pun video karena ada kesibukan saya di setiap weekend sekarang yang saya tidak bisa tinggalkan. Dan itu ada kaitannya dengan video kali ini. Nah, apa yang terjadi? Saya tadi di awal cerita bahwa tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang bisa memberikan kita 100% job satisfaction. Dan itu pengaruhnya sangat penting karena kalau kita tidak puas dengan pekerjaan itu, kemungkinan kita akan tidak lama berada di situ kan gitu. Nah, kalau saya dulu pernah bicara mengenai employee engagement ya, salah satu faktor yang mengikat di dalam employee engagement itu adalah misalkan salah satunya kita punya teman di kantor, jadi selalu ada motivasi untuk datang ke kantor tiap hari. Nah, di faktor lainnya juga sebetulnya ada job satisfaction, apakah kita puas dengan pekerjaan yang kita lakukan atau enggak, apakah kita punya channel untuk misalkan melakukan atau misalkan gini, kalau di dalam dulu di pekerjaan saya yang pertama, saya sebenarnya Delphi programmer, kemudian saya kerja sebagai konsultan di perusahaan yang menggunakan .NET. Nah, saya tidak punya kesempatan untuk mengaktuasi diri saya atau ibaratnya membuktikan diri saya dengan skill yang saya punya gitu ya. Nah, itu juga sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi job satisfaction itu tadi gitu. Nah, selain dari perks yang lain kayak gaji atau segala macam lah gitu. Nah, apa yang terjadi di bulan Februari? Pada saat itu kan sebetulnya saya masih kerja di startup dan ya sekarang saya sudah pindah kerja lagi dan ini akan saya ceritakan alasannya yang berkaitan dengan video kali ini. Nah, pada masa itu saya berpikir bahwa bekerja di startup itu sangat menantang, menarik, dan itu adalah yang ingin saya lakukan seumur hidup saya gitu ya. Dan kemudian saya memang tidak berpikiran untuk pindah lagi ke pekerjaan lain. Saya punya pikirannya adalah saya ingin bekerja di tempat itu final sampai dengan saya pensiun, karena itu merupakan channel yang bagus dan menurut saya produknya punya potensi yang bagus untuk took off gitu ya, dan saya bisa berada di posisi yang enak mungkin atau shareholder perusahaan tersebut. Nah, tapi di bulan Maret ada satu kejadian, yaitu saya berulang tahun yang ke-40. Saya selalu memiliki milestone di dalam hidup saya gitu ya. Milestone pertama adalah umur 25 tahun, dan milestone kedua saya sudah set di umur 40 tahun. Nah, di setiap milestone itu ada satu target yang ingin saya terpenuhi. Target itu adalah target yang sangat kritikal dan saya tidak boleh ibaratnya memolorkan target itu gitu ya. Misalkan di umur 25 tahun saya pengen nikah gitu. Kenapa saya pengen nikah di umur 25 tahun, di umur muda? Karena menurut saya sudah tidak mau lagi bergelut dengan masalah romance setelah memasuki fase kedua hidup saya gitu ya. Jadi saya pernah punya diskusi dengan teman kuliah saya dulu di Bandung, sahib saya, kita selalunya berdiskusi bahwa kita harus membagi hidup kita menjadi 3 fase gitu ya. Nah, fase saya yang pertama itu adalah di umur 25 tahun itu tadi, milestone-nya, kemudian fase kedua ini di umur 40. Karena setelah umur 40 ini saya tidak punya kesempatan untuk mengulang lagi gitu ya. Ibaratnya sudah berada di fase ketiga dari hidup saya. Dan apa yang saya pikirkan di bulan Maret itu ketika saya memasuki umur 40 adalah saya berpikir tentang semua aspek karir dan hidup saya gitu ya. Termasuk salah satunya apakah saya sudah mendapatkan job satisfaction di pekerjaan saya pada saat itu. Nah, jadi ada salah satu faktor yang menyebabkan saya resign dari perusahaan sebelumnya
itu terjadi di kuartal 3 2021 ketika saya lihat tidak ada arahan yang jelas mengenai produk, mengenai manajemen perusahaan, dan itu membuat saya khawatir ya, apalagi saya di ujung umur 39 pada saat itu gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu karena saya pikir saya tidak memiliki kejelasan gitu ya, dan itu mengkhawatirkan buat saya karena di titik itu bayangkan kalau di atas umur 40 tahun saya harus mencari jalan pekerjaan lain seperti apa gitu ya. Nah, pada masa itu persimpangan yang saya pikirkan adalah pertama begini. Pertama, apakah saya mau tetap tinggal di sini, di Kuala Lumpur, atau saya mau balik ke Indonesia? Karena kalau saya mau memulai sesuatu, ibaratnya memulai bisnis, memulai perusahaan, ya harus dimulai dari sekarang gitu. Dan kalau saya harus memulai dari sekarang, apakah saya akan melakukannya di sini atau saya akan melakukannya di Indonesia? Kemudian yang kedua, apakah penghasilan saya di sini akan stabil gitu ya? Karena kalau saya tetap kerja di perusahaan tersebut, saya punya sedikit kekhawatiran bahwa perusahaan itu masih rely on investor funding gitu. Dan ini sangat kritikal menurut saya gitu. Sebagaimanapun saya suka tantangan startup ataupun salary yang diberikan oleh startup, cuman kan di usia saya yang lebih muda atau mungkin kalau saya masih single, itu saya tidak punya pertimbangan lain gitu. Saya maksudnya job satisfaction saya akan beda antara di titik waktu saya mengawali awal karir saya dengan sekarang saya sudah punya keluarga dan sudah punya anak 4 gitu ya. Jadi di situ saya pikir bahwa saya ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam pekerjaan saya pada saat itu. Nah, salah satunya adalah saya tidak memiliki rasa aman kalau saya terus bekerja di sana gitu ya. Kemudian juga support system saya di situ tuh hancur berantakan gitu. Sampai saya tidak punya motivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Selalu saja ada konflik di dalam internal perusahaan antara atau bukan konflik, saya bilangnya unsync gitu ya, secara directionnya tidak jelas antara produk dengan engineering team, dan di situ sangat membuat saya frustasi gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita tidak bisa perform di satu organisasi, artinya tidak ada kesempatan kamu untuk berkembang. Itu prinsip saya gitu ya. Dan selama 1 tahun saya bekerja di sana, saya tidak merasa bahwa saya menjadi orang yang lebih baik atau saya belajar sesuatu yang lebih baik daripada titik saya pada saat itu gitu. Nah, sampai akhirnya saya melamar ke perusahaan lain atas rekomendasi teman saya, dan perusahaan ini sebetulnya kalau saya waktu masih lebih muda mungkin saya coba untuk hindari ya, karena saya pikir kalau di perusahaan besar itu sudah tidak ada lagi tantangan yang bisa kita lakukan ya, semuanya sudah settle dan sudah tidak ada tempat kita untuk membuktikan diri kita sendiri gitu. Nah, cuman lagi-lagi di usia kita dulu waktu muda dengan sekarang kan beda keperluannya gitu. Nah, kalau sekarang mungkin keperluan saya lebih ke arah saya pengen sesuatu yang lebih stabil, dan saya punya istilahnya state of mind atau peaceful state of mind yang saya tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi dengan perusahaan ini gitu ya. Paling tidak setidaknya di sini kita tidak mengejar-ngejar funding lagi. Kalau di Indonesia mungkin perusahaan seperti itu adalah startup yang dimiliki oleh perusahaan yang besar, misalkan Pertamina punya startup gitu, atau Telkom punya startup. Nah, startupnya ini adalah dibiayai langsung oleh orang tuanya sendiri gitu. Jadi tidak ada keinginan kita untuk cari-cari investor keluar gitu. Kita betul-betul fokus untuk bikin produk. Nah, sekarang saya lebih ke arah mencari startup yang seperti itu. Jadi saya tidak mencari startup yang rely on funding, tapi betul-betul fokus to product gitu ya. Nah, tapi juga saya sadar gitu ya, dengan bergabung dengan perusahaan seperti ini ada sesuatu yang akan hilang dari dalam diri saya. Misalkan fleksibilitas gitu. Karena di perusahaan yang lebih besar kita mungkin tidak punya akses ke semua sistem yang ada gitu ya. Atau juga mungkin kita tidak punya privilege untuk mengubah sesuatu kalau itu sudah ada gitu, dan lebih susah karena birokrasi lebih banyak. Kemudian juga apalagi kalau softwarenya sudah digunakan oleh jutaan user, perubahan terhadap sesuatu akan sangat kritikal kalau kita tidak melakukan evaluasi dulu yang lebih jauh gitu. Nah, fleksibilitas itu memang berkurang. Jadi bayangkan gitu ya, kita mendapatkan sesuatu yang lebih ketika kita berpindah tempat, tapi juga ada sesuatu yang berkurang gitu. Nah, berkurangnya ini bagaimana cara kita merecovernya itu gitu. Di situ tuh prinsip saya yang saya bilang bahwa sebetulnya seharusnya kita memang diizinkan untuk mempunyai kerjaan sampingan ya. Karena kerjaan sampingan itu adalah channel kita untuk melakukan hal yang lain, dan itu akan membuat kita menjadi lebih betah di perusahaan yang sekarang karena ya kita tidak punya sesuatu pun yang kurang gitu ya. Bayangkan kalau kita selalu merasa bahwa di sini saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa melakukan itu, pasti ada keinginan kita untuk selalu mencari tempat di mana kita bisa melakukan hal itu kan, dan kita akan nggak komit dengan perusahaan itu gitu. Tapi sekarang yang saya pikirkan adalah nggak apa-apa lah saya di sini nggak bisa melakukan ini, tapi toh saya bisa punya channel lain di mana saya bisa melakukan hal yang lain gitu.
Nah, itu sebabnya kenapa saya sekarang jarang upload video gitu ya. Dan sebetulnya itu saya nggak mau juga jarang upload video, karena salah satu keinginan saya adalah saya ingin upload video rutin minimal sebulan sekali gitu ya, karena itu merupakan job satisfaction buat saya gitu. Dan kalau jobnya tidak bisa mengizinkan saya melakukan itu juga, itu akan menjadi satu demotivator buat saya gitu, atau demotivating factor lah buat saya. Nah, jadi begini, dengan setiap perpindahan kerja, apalagi di masa pandemi kemarin ya, itu saya ada potensi untuk kehilangan penghasilan gitu. Dan itu akan sangat menyulitkan saya, terutama kalau kita lagi bekerja di luar negeri, tidak ada saudara satupun di sini gitu ya. Nah, setiap kali kita pindah kerja itu tergantung misalkan proses perpindahan visanya dari kantor lama ke kantor baru itu cepat atau enggak gitu ya. Sebagian kantor ada yang mereka tidak mau kalau misalnya kita belum punya official employment pass nempel di paspor kita, mereka nggak mau ngegaji kita gitu ya. Nah, untungnya di perpindahan kerja saya 2 kantor sebelumnya ini, mereka mengizinkan saya untuk kerja dulu walaupun visanya belum jadi, dan kita dibayar menggunakan Upwork atau freelancing platform lainnya gitu. Nah, tapi di sini yang menjadi masalah adalah pasti akan ada kekurangan dalam penghasilan saya di saat itu gitu ya. Makanya saya pada saat itu komitmen mengambil project yang lain gitu, dan itu yang menyebabkan saya sibuk belakangan ini gitu ya. Jadi saya membantu teman saya karena dia punya startup di sini. Startupnya bergerak di bidang smart city dengan electric vehicle. Nah, mereka sebetulnya udah punya produk gitu, dan produknya ini kerjasama dengan salah satu pabrik di Malaysia kalau untuk yang kayak semacam smart meter dengan electric vehicle gitu. Nah, jadi apa yang terjadi dengan startup ini, salah satu co-foundernya mengundurkan diri, kemudian CEO-nya juga punya rencana untuk ngambil accelerator program di Singapura selama 3 bulan. Nah, jadi dia perlu orang untuk memanage timnya selama 3 bulan ini gitu ya. Saya bilang ke dia bahwa saya nggak bisa komitmen 100% gitu, dan saya cuma bisa punya komitmen untuk mereka 2 jam sehari maksimal. Kemudian kalau memang perlu weekend, saya bisa ngerjain kerjaannya mereka lah gitu. Dan itu yang terjadi, akhirnya setiap weekend saya sekarang sibuk gitu ya, karena ya di kerjaannya mereka juga cukup demanding gitu ya. Kita perlu ada maintain beberapa project yang lagi berjalan gitu, kemudian juga ada beberapa rilis yang harus kita kontrol untuk demo bulan September, terutama untuk masalah electric vehicle charging dengan smart meter. Dan itu membuat saya betul-betul hilang keinginan untuk melakukan hal yang lain gitu ya, dan saya betul-betul sibuk di situ gitu. Walaupun kalau dari sisi penghasilan saya bilang lumayan gitu ya. Jadi anggaplah kalian punya penghasilan dari kerjaan utama, juga ada penghasilan dari sampingan yang cukup lumayan hanya dengan dikerjakan 2 jam sehari. Saya sudah jalankan selama 2 bulan gitu, dan mudah-mudahan sih bulan depan sudah kembali normal lah gitu ya. Nah, tetapi pengalaman yang saya bagi di sini adalah di tempat yang dimana saya bekerja sama 2 jam sehari itu adalah tempat dimana saya bisa mengaktualisasikan diri, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, dan bentuk arsitektur yang saya inginkan terhadap satu produk gitu ya. Sedangkan di pekerjaan utamanya mungkin saya tidak punya channel itu lagi, karena hampir semua yang sudah ada di situ sudah settle gitu. Dan di situ saya merasa berada di dalam zen mode gitu ya kalau orang bilang gitu. Jadi posisi di mana saya betul-betul suka dengan apa yang saya lakukan, karena walaupun misalkan di sini saya suka dengan saya punya kolega yang sangat mendukung, kemudian juga ada motivasi saya untuk datang ke kantor setiap hari, atau ketika saya diminta datang ke kantor, saya dengan senang datang ke kantor karena saya punya banyak teman di kantor yang sekarang. Jadi intinya bagaimana cara kita mencapai 100% kepuasan itu bentuk support system kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita betah di sana tanpa mengorbankan pekerjaan di sana gitu. Dan kalau misalkan kita perlu mengambil pekerjaan lain seperti saya di tempat lain gitu ya, usahakan jangan saling mengganggu. Kemudian komit gitu ya. Komit itu dalam arti karena sekarang kan kalau kita kerja remote ini asinkronus gitu ya. Nah, asinkronus ini kita harus tetap responsif ke kedua belah pihak, walaupun tidak mesti dijawab di saat yang sama, tetapi harus selalu asinkronus gitu ya. Maksudnya update-nya harus selalu jalan terus. Di zaman sekarang ini memang kita jarang banget punya atau mengharuskan adanya kayak meeting secara langsung gitu ya. Jadi saya selalu komplain sekarang kalau ada meeting yang sebenarnya bisa dilakukan online tetapi malah mintanya offline untuk ketemu di kantor. Atau yang kedua,
sebetulnya nggak perlu meeting, cuma perlu update di Slack atau segala macam, dia tetap kekeh minta meeting gitu ya. Nah itu ada beberapa hal yang menurut saya sekarang ini udah outdated gitu ya. Bagaimana metode saya memanage tim yang di pekerjaan remote saya yang lain itu adalah saya pakai metode asinkronus gitu. Jadi kita punya satu mekanisme atau punya satu platform di mana kita bisa mensinkronkan knowledge, updates, atau misalkan mungkin PR review kayak semacam code review segala macam dengan cara asinkronus gitu. Dan itu menurut saya kunci untuk scalability di pekerjaan remote seperti sekarang gitu ya. Karena kalau tidak akan selalu menjadi blockers gitu. Kalau selalu menunggu untuk kesempatan ketemu langsung atau tetap mutu langsung, baik itu offline atau online di dalam meeting, menurut saya itu kan jadi sebuah blocker. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjalankan proses semua itu dengan asinkronus menggunakan satu platform, dan itu nanti bisa saya sharing di video berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan video kali ini, seperti saya bilang tadi, tidak ada pekerjaan yang bisa memberikan kita job satisfaction 100%. Kita harus membangun sendiri atau mencari tahu sendiri bagaimana mendapatkan kepuasan tersebut dengan punya support system, atau misalkan salah satunya adalah dengan mencari pekerjaan lain di mana kita bisa membuktikan apa yang kita pelajari, bereksperimen dengan framework, proses apapun yang kita ingin uji gitu ya, dan di mana kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal itu di perusahaan yang sekarang, di tempat lain atau di pekerjaan lain gitu. Dan itu menurut saya menjadi support system yang saling mendukung di antara keduanya. Nah, tetapi kalau misalkan di dalam prakteknya kita merasa bahwa malah keduanya itu menjadi saling destruktif gitu ya, atau distraktif, saling mengganggu, ya salah satunya harus dikorbankan gitu. Nah, dalam hal ini kalau untuk saya dua-duanya sangat saling suportif. Pertama, masalah produk dengan frameworknya masih sejalan, sama-sama menggunakan Node.js misalkan. Kemudian kalau di mobile, karena saya sekarang di pekerjaan utama tidak mengurusi mobile lagi, hanya fokus di backend. Di pekerjaan yang sampingan saya, timnya jauh lebih independen. Mereka tidak memerlukan saya secara fisik untuk selalu ada di sana. Mereka bisa jalan sendiri, satu orang menangani satu project, dan yang mereka perlu dari saya cuma masalah sinkronisasi, planning, directions, kemudian unblocking the blockers gitu ya. Misalkan kalau mereka ada sesuatu hal yang mereka nggak bisa resolve, mereka minta waktu one-on-one dengan saya untuk diskusi. Nah, itu saja yang mereka inginkan atau yang mereka tuntut dari saya di pekerjaan yang lain. Dan itu menurut saya sangat masih manageable untuk sekarang, terlebih lagi dengan 2 jam sehari lah. Saya bisa melakukan sinkronisasi dengan mereka sebelum pekerjaan saya di pekerjaan utama mulai, kemudian juga end of the day 1 jam kalau misalnya mereka perlu diskusi dengan saya. Nah, jadi untuk saya pribadi untungnya yang pekerjaan sampingan ini dia tahu kalau saya tidak 100% bekerja di sana, saya cuma bantu CEO-nya yang sedang di dalam akselerator program selama 3 bulan. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Seperti biasa ini video pembuka sajalah dari masa kekosongan saya atau masa vakum saya beberapa bulan ke belakang. Seperti biasa, kalau misalnya ada masukan, saran, ataupun ide untuk topik yang ingin saya bawakan di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga bersapa dengan saya kalau misalkan mau say hi, boleh masuk ke Instagram saya di indragunawan.com. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.